Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pagi ini, sebaiknya kita mulai terlebih dahulu dengan doa agar apa yang kita lakukan ke depannya semakin berkah dan juga manfaat. Untuk ketua kelasnya silakan untuk memimpin doa. Ya. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Dapat diakhiri. Untuk selanjutnya, mari kita membaca Al-Quran surat A2. Dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sadaqallahul azim. Selesai kalian berdoa dan juga kemudian mengaji. Hari ini akan kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Untuk siswa yang diberikan tugas memimpin lagu Indonesia Raya, silakan Denok maju ke depan. Teman-teman dipersilahkan berdiri. Mari menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan irama 4/4 dengan pertama mulai. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3, 4. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi mandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Teman-teman dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Baiklah, untuk hari ini akan saya cek siapa yang belum hadir pada pagi hari ini. Adakah di kanan kiri kalian yang masih kosong bangkunya? Tidak ada. Berarti hari ini masuk semua ya? Iya. Tidak ada yang izin ataupun sakit? Tidak. Baiklah, berarti sudah bisa kita mulai pembelajaran untuk hari ini. Apakah kalian siap untuk pembelajaran hari ini? Siap. Seperti yang kita pelajari di minggu yang lalu, kita sudah mempelajari tentang berbagai jenis organ yang menyusun pada sistem gerak. Adakah yang masih ingat? Setelah ini nanti untuk sambil kita mengingat pembelajaran di minggu yang lalu, sambil kita amati video yang akan Ibu putar di depan. Silakan diperhatikan. Kalian sudah memperhatikan dan juga mengamati video yang tadi Ibu putar di depan. Saya sekarang ingin menanyakan kepada kalian semua,
apabila kita amati, tadi Zohri bisa bergerak dengan sangat cepat, berlari dengan sangat cepat. Kira-kira apa sajakah yang mengakibatkan Zohri ini bisa bergerak? Iya, silakan Firdan. Karena memiliki otot dan tulang sebagai penyusun sistem gerak kita. Oke, Firdan silahkan, terima kasih. Baiklah, kalau begitu kita lanjutkan lagi untuk pertanyaan berikutnya yang akan saya berikan masih tentang materi yang lalu. Untuk materi yang lalu, kita sudah mengenal adanya otot, adanya tulang sebagai penyusun sistem gerak. Adakah yang masih bisa mengingat apakah peran dari otot dan juga tulang pada sistem gerak? Ya, silahkan Asti. Ada otot sebagai alat gerak aktif dan tulang sebagai alat gerak pasif. Baik, bagus sekali jawaban dari Asti, berikan tepuk tangan. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Asti, kita memiliki otot sebagai alat gerak aktif dan juga tulang sebagai alat gerak pasif. Berarti kita sudah mengingat kembali materi yang sudah lalu. Untuk materi hari ini, saya akan membuka satu video tersendiri, nanti kita amati juga di depan, sehingga nanti setelah itu saya berikan pertanyaan, apakah kalian pernah mengenal video ini sebelumnya? Sudah kalian lihat tadi ada video tari yang sudah ditampilkan di depan. Adakah yang pernah mengenal dan juga tahu jenis tari apakah ini? Ya, silahkan Amel. Video tentang tari tradisional Malang, tari Grebeg Sabrang. Oke, bagus sekali jawaban dari Amel. Ya, tari yang kita amati tadi adalah tari tradisional khas dari Malang, yaitu tari Grebeg Sabrang. Kalau kita lihat dan kita perhatikan, gerak penarinya sangat luas sekali. Kemudian geraknya juga bermacam-macam dan juga lebih variatif. Kira-kira apa yang mengakibatkan geraknya bisa begitu bermacam-macam dan juga variatif? Kira-kira siapa yang bisa menjawab? Silakan Halif. Karena adanya kerjasama otot, Bu, sehingga menghasilkan jenis gerakan yang bervariasi. Ya, bagus sekali jawaban dari Halif. Nah, yang kita amati tadi ini merupakan gerak dari adanya kerjasama dengan otot, kemudian juga dengan alat gerak yang lain, misalkan ada juga tulang dan juga ada juga sendi. Kira-kira kalau misalkan kita perhatikan, bila tubuh kita tidak memiliki sendi misalkan, apa yang akan terjadi? Saya ingin menanyakan ke kalian sekarang, apa sebenarnya sendi itu? Menurut saya, sendi adalah bagian tubuh yang menghubungkan tulang dengan tulang yang lainnya sehingga menjadi satu kesatuan. Oke, bagus sekali. Itu jawaban dari Basri. Sendi adalah suatu penghubung dari tulang dan juga tulang, sehingga dia biasa disebut sebagai dengan artikulasi. Pada bab ini nanti, pada hari ini kita akan melanjutkan ke subbab selanjutnya, yaitu tentang macam gerak sendi dan juga macam gerak yang dihasilkan oleh kerjasama antar otot. Tujuan pembelajarannya akan saya tampilkan sebentar lagi. Oke, tujuan pembelajarannya seperti di depan. Kita nanti akan melakukan pembelajaran melalui problem based learning yang akan kita gabungkan dengan NHT atau number head together. Nanti akan kita lakukan apa? Yang akan kita lakukan selanjutnya adalah saya membagi kalian ke dalam 6 kelompok yang beranggotakan masing-masing dalam anggota kelompok itu ada 5 orang. Kemudian saya berikan nomor berdasarkan dengan urutan anggotanya. Kemudian apa yang akan kita lakukan? Kita akan melakukan 2 kegiatan lanjutan. Ada yang namanya modeling the way dan juga ada namanya market of information. Akan kita lanjutkan setelah pembelajaran kita hari ini. Oke. Pada hari ini nanti kita akan melanjutkan materi pembelajaran pada subbab berikutnya, yaitu tentang materi macam gerak sendi dan juga macam gerak otot.
Sehingga nanti kita bisa menemukan ada dua jenis otot, ada otot yang bekerja secara sinergis dan otot yang bekerja secara antagonis. Di depan ini adalah KD yang akan kita pelajari pada hari ini. Ada KD 3.5 dan juga KD 4.5. Untuk indikatornya, kita nanti yang pertama kita akan mengetahui berbagai macam sendi dan juga mekanisme kerja dari sendi. Yang kedua nanti macam gerak dan juga yang dihasilkan oleh kerjasamanya sistem gerak. Yang ketiga menganalisis aplikasi gerakan macam sendi sehingga nanti kita bisa menemukan mana yang sinergis, mana yang antagonis. Dan yang keempat nanti kita akan menyusun laporan kegiatan. Untuk tujuan pembelajarannya bisa kita perhatikan di depan. Pembelajaran hari ini nanti kita akan menggunakan dua metode gabungan, PBL atau Problem Based Learning yang berdasarkan terhadap masalah yang ada secara nyata di lingkungan kita, kemudian juga melalui NHT atau Number Head Together. Ada dua kegiatan action kita nanti di depannya. Yang pertama adalah Market of Information dan yang kedua adalah Modeling the Way. Oke, saya akan membagi kalian ke dalam 6 kelompok seperti di minggu yang lalu yang pernah saya gunakan juga di pertemuan yang lalu. Oke, silahkan kalian berkumpul sama teman kelompoknya. Sudah saya bagi nama dan juga nomornya. Kemudian nanti akan saya bagikan kepada kalian LKS yang kemudian nanti akan kalian kerjakan secara kelompok. Untuk hari ini silahkan kalian langsung berkumpul dengan teman kelompoknya. Bangkunya ditata yang rapi. Oke, silahkan. Kita terlalu lama duduk ya, misalkan kita mau berdiri, otomatis kan tulang kaki kita ada suaranya krek. Apakah itu termasuk kelainan sendi ya? Enggak lah Seca, itu terjadi karena sendi kita bergerak pada bagian sambungan atau artikulasinya, sehingga menimbulkan suara yang mungkin agak aneh, bukan? Benar. Tapi menurutku kalau kita bergerak sewajarnya saja masih aman-aman saja kok. Oh jadi. Sebentar teman-teman, aku carikan info lagi tentang sendi ya. Oh, jadi gini, suara itu karena tertariknya sambungan antar sendi. Jadi pada saat tertarik, cairan peluma sendi atau yang disebut dengan cairan sinovial terisi oleh gas sehingga menimbulkan suara krek saat kita bergerak. Wah, keren banget ya. Terima kasih ya teman-teman informasinya. Yuk kita kerjain lagi LKS-nya. Oke. Nah Jala, waktu di video tadi kita kan lihat penarinya menengok ke kiri atau ke kanan. Kamu tahu nggak sih gerakannya itu namanya apa? Nama gerakannya itu tolehan. Kira-kira sendi yang digunakan itu sendi apa? Sendi yang digunakan yaitu sendi putar. Kok bisa? Karena gerakan tolehan gerakannya memutar. Oke, baiklah aku tulis dulu ya.
Apa sih bedanya gerakan abduksi sama adduksi? Terus gerakan yang benar gimana ya? Jadi gini teman-teman, sebenarnya gerakan abduksi dan aduksi adalah gerakan hampir sama. Namun membedakan antara mereka berdua adalah kalau abduksi adalah gerakan di mana salah satu bagian tubuh kita menjauhi bagian tubuh utama kita. Sedangkan kalau aduksi adalah kebalikan dari adduksi, yaitu kondisi di mana satu bagian tubuh kita itu mendekati bagian tubuh utama kita. Nah, contoh gerakannya itu kalau aduksi itu dia itu mendekati kayak sikap sempurna gini. Kalau abduksi dia tuh menjauhi, kayak kita ambil antara lengan. Gitu. Ya. Oke, baiklah, kita sudah selesai untuk melakukan market of information. Sekarang tinggal kita membahas apa yang ada di dalam LKS. Sebelumnya saya minta untuk nomor 3, semuanya yang menggunakan nomor urut 3 dalam setiap kelompok untuk mengangkat tangannya. Siapa saja? 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke, baiklah. Untuk pertanyaan pertama, saya ingin membahas mengenai sendi peluru terlebih dahulu. Sendi peluru. Sendi peluru, adakah yang memahami tentang sendi peluru setelah kalian mengerjakan LKS-nya? Kira-kira apakah pengertian dari sendi peluru? Saya, Bu. Jadi sendi peluru itu yaitu sendi yang memungkinkan terjadinya pergerakan ke seluruh arah. Oke, jawaban dari Aden. Ada yang ingin menambahkan? Saya, Bu. Saya ingin menambahkan jawaban dari Aden. Sendi peluru yaitu sendi yang bergerak ke segala arah. Salah satu contohnya yaitu sendi yang menghubungkan antara tulang lengan atas dengan tulang bahu. Terima kasih. Baiklah, sudah ada pengertian dan sudah ada contoh. Saya ingin sekarang ada yang menyimpulkan satu dari nomor urut 3 juga dari kelompok yang lainnya. Saya, Bu. Silakan Ira. Jadi kesimpulannya, sendi peluru adalah sendi yang bebas bergerak ke segala arah, ujungnya berbentuk lekuk dan bongkol serta berporos 3. Oke, baiklah, itu yang disebut dengan sendi peluru. Sekarang kita masuk lagi ke sendi yang kedua, yaitu adalah sendi putar. Untuk sendi putar, siapakah yang ingin menambahkan? Saya, Bu. Jadi menurut kelompok kami, sendi putar adalah sendi yang memungkinkan tulang untuk bergerak berputar. Oke, silakan Ridho, terima kasih. Untuk selanjutnya dari nomor 3 Saya, juga. Bu. Oke, Yusron silahkan. Saya menanggapi tanggapan dari Ridho. Menurut kelompok kami, yaitu sendi putar adalah sendi yang menghubungkan dua tulang yang memungkinkan bergerak untuk berputar. Contohnya yaitu tulang tengkorak dengan leher. Baiklah, sudah bagus jawaban dari Yusron. Adakah yang ingin menyimpulkan? Silakan Alma. Jadi kesimpulannya sendi putar adalah sendi yang memungkinkan terjadinya pergerakan pada salah satu tulang yang memutar pada tulang lain sebagai sumbunya. Contohnya yang ada di leher dan tulang atlas. Oke, sendi putar. Sendi putar itu ada satu yang bersifat sebagai poros, ada satunya yang bersifat sebagai tempatnya. Sehingga pada saat dia bergerak, dia digunakan sebagai tumpuan untuk berputar. Contohnya, yang paling utama adalah yang ada di dalam lehernya kita ini. Kepala, tulang tengkorak, dan juga tulang leher. Oke?
Jadi untuk gerakan ini itu ada gerakan mengangkat tangan, itu gerakan fleksi, dan waktu diturunkan itu ekstensi. Terus gerakan ukel melibatkan sendi pelana. Terus gerakan kaki yang terbuka itu gerakan menjauhi tubuh, yaitu abduksi. Untuk pembelajaran hari ini, saya ingin tahu respon belajar dari kalian. Apakah yang kita lakukan hari ini cukup menyenangkan pembelajarannya? Iya. Oke, nah sebelum kalian nanti saya akhiri untuk pembelajaran hari ini, pasti tidak lupa saya berikan tugas terlebih dahulu. Silakan nanti kalian bergabung ke dalam pembelajaran yang akan saya lakukan di dalam HP kalian, boleh, kalian menggunakan laptop juga bisa. Nanti silakan kalian buka Google Classroom dengan linknya. Link ini nanti silahkan kalian bergabung di sini. Kemudian apa yang akan kalian lakukan? Nanti kalian membaca di sana sudah ada tugas yang saya berikan. Oke, nanti bisa kalian kerjakan sepulang sekolah bersama dengan teman kelompoknya. Baiklah, kalau begitu saya akhiri untuk pembelajaran hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.